Saya tunggu di kilas lagi. 'Saat polisi tiba di lokasi, Ronald Junior juga mengaku menemukan jasad adik-adiknya di kamar lainnya. Suara dalam rumah itu yang membuatku melakukannya. Pergi dari sini. Entah dari siapa kalimat itu terucap. November 1974 sekitar pukul 18.30, Ronald Batchdeville Jr. menyeruak masuk ke Henrysburg membawa kabar buruk. Seseorang menembak ibu dan ayahku. Teriaknya panik seperti kutip dari situs New York Daily News. Kehebohan pun terjadi. Orang-orang sontak menghambur dari tempat tongkrongan itu menuju lokasi. Pemuda yang kala itu berusia 23 tahun juga melapor ke aparat. Ia mengaku menemukan jasad ayah dan ibunya dalam kamar di lantai 2. Petugas kepolisian Suffolk County menerima laporannya pada pukul 18.35. Saat polisi tiba di lokasi, Ronald Junior juga mengaku menemukan jasad adik-adiknya di kamar lainnya. Total korban berjumlah 6 orang. Ronald J. Devo, istrinya Louise, 2 anak laki-laki John dan Mark, serta 2 putri mereka, Allison dan Dawn, semua dengan luka tembak. Aparat yang menyisir rumah tak menemukan tanda-tanda perlawanan. Korban diduga dihabisi dalam kondisi tidur terlelap. Senjata di si pembunuh juga raib. Setelah pengujian postmortem dilakukan, para korban dinyatakan telah meninggal dunia setidaknya sejak pukul 7. Si sulung, Ronald D.V. Jr. adalah satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Simpati pun mengalir bagi pemuda yang kehilangan seluruh anggota keluarganya sekaligus. Namun, 2 hari kemudian, ia digiring polisi dalam kondisi tangan terbokol. Setelah diinterogasi selama 20 jam, Ronald Junior akhirnya mengakui bahwa ia yang menembak ayah, ibu, dan adik-adiknya. Kala itu motif pembunuhan belum diketahui. Menurut penyelidik, pemuda emosional itu ingin mendapatkan harta keluarga. Namun, pelaku bersikukuh. Suara dalam rumah itu yang membuatku melakukannya. Kasus tersebut memang diwarnai sejumlah keanehan. Meski pelaku tak menggunakan senapan yang dilengkapi peredam, para tetangga tak mendengar sedikit pun bunyi tembakan. Dalih penyakit jiwa yang tepis oleh hakim. Ronald Batchdeville Jr. dinyatakan bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan tingkat 2, yang masing-masing jatuh hukuman 25 tahun hingga penjara seumur hidup. Selama penyelidikan dan persidangan, rumah di Amityville dibiarkan kosong. 3 bulan kemudian, kepemilikannya berpindah tangan ke George Lutz, yang pindah bersama istri dan 3 anaknya pada Desember 1975. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, kata George Lutz, soal kediaman barunya yang megah, tapi ia tidak mengetahui tentang sejarah di belakangnya. Pada hari pindah, mereka mengundang seseorang pemuka agama untuk memberkati rumah itu, kata Lutz. Tamunya itu mengaku dipukul namun tak terlihat siapa yang memukulnya di ruang jauh. Tambah, Lutz juga mendengar suara tanpa raga. Pergi dari sini. Entah dari siapa kalimat itu terucap. Juga mengalami perasaan aneh, mirip gejala flu dan tangannya tiba-tiba mengeluarkan darah. Meski demikian, keluarga itu akhirnya menetap di rumah itu dan mengaku menemui sejumlah hal mistis seperti ada aroma asing yang tercium lalu hilang, kata Lutz. Seperti kutip dari ABC News. Juga terdengar suara-suara aneh, pintu depan terbanting tengah malam. Setelah berhari-hari tak ada hawa hangat dalam rumah. Lutz mengaku membiarkan perapian tetap nyala agar rumah tak dingin menggigil. Namun alih-alih nyaman, ia justru mengaku menemukan zat misterius mirip lendir yang berjatuhan di karpet saat terbangun pada pagi hari. Suatu ketika, kata dia, istrinya tiba-tiba berubah rupa menjadi perempuan tua yang wajah
rambut dan kerutannya mirip nenek-nenek 90 tahun. Dan segala keanehan terjadi mulai pukul 3.15. Hampir tiap hari bertepatan dengan waktu diperkirakannya terjadi pembunuhan. Suatu malam, Lutz mengaku melihat tempat tidur anak-anak terangkat naik dan turun. Nggak tahu apa yang menggerakkannya. Namun ia tak berdaya melakukan apapun. Sang istri pun terlihat melayang di atas ranjang. Keluarga itu juga mendengar suara-suara misterius yang tidak bisa dijelaskan, termasuk jeritan dan langkah kaki di malam hari. Ada bau busuk yang menyebar di seluruh rumah, meskipun tidak ada sumber yang jelas. Beberapa anggota keluarga melaporkan melihat sosok, bayangan, atau penampakan yang menyeramkan. Perabotan rumah dilaporkan hilang, bergerak sendiri, dan pintu serta jendela terbuka atau tertutup. Setelah 28 hari tinggal di rumah Amityville, Lutz dan keluarganya memutuskan kabur, meninggalkan pakaian di lemari dan kulkas sebelum makan. Pria itu yakin hal buruk akan terjadi jika ia tak buru-buru pergi. Aku tak sanggup membayangkannya, kata Lutz. Kisah rumah Amityville menarik perhatian berbagai penyelidik paranormal, termasuk pasangan Ed dan Lorraine Warren, penyelidik supernatural terkenal pada saat itu. Setelah melakukan penyelidikan, Lorraine Warren mengaku merasakan kehadiran roh jahat dalam rumah tersebut. Mereka meyakini bahwa rumah itu dihantui oleh kekuatan iblis. Banyak pihak lain juga melakukan penyelidikan di rumah itu, tapi hasilnya beragam. Beberapa orang melaporkan fenomena supernatural yang serupa, sementara yang lain meragukan kebenaran cerita keluarga Lutz. Setelah melarikan diri dari rumah yang mereka klaim berhantu, Kathy dan George bercerai pada tahun 1980 dan keduanya telah meninggal dunia. Kathy meninggal pada tahun 2004, sedangkan George meninggal pada tahun 2006. Terlepas dari kontroversi yang mengelilingi cerita tersebut, rumah Amityville telah menjadi simbol dari horor. Ceritanya terus hidup melalui buku, film, dan dokumenter, serta menarik perhatian para penggemar horor dan paranormal di seluruh dunia. Daya tarik kisah rumah angker Amityville tetap menjadi salah satu legenda rumah berhantu yang paling terkenal sepanjang masa. Setiap mitos yang kita telusuri membawa kita lebih dekat dengan akar-akar budaya dan kebijaksanaan nenek moyang kita. Di balik setiap legenda tersembunyi sebuah pesan atau hikmah yang berharga. Terima kasih telah menyertai saya dalam perjalanan ini. Mari kita terus menjaga rasa ingin tahu dan menghormati keberagaman warisan budaya kita. Sampai kita bertemu lagi dalam petualangan baru di dunia mitos.